Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Semoga Allah berikan perlindungan, Allah berikan kesehatan dan Allah berikan perisai di tengah pandemi ini. Hari-hari ini berita yang sering mendarat di telapak tangan dan gadget kita dan berita yang sering kita dengarkan adalah berita kematian. Orang-orang yang kita kenal, wafatnya orang-orang yang kita ketahui. Satu persatu. Di tengah pandemi ini ada yang kehilangan bapaknya, ada yang kehilangan ibunya, ada yang kehilangan bapak dan ibunya sebagaimana sahabat saya, Akhi Wimar, ada yang kehilangan bapaknya, ada yang kehilangan pula anaknya, dan ada pula yang kehilangan sahabat-sahabat terbaik yang mereka miliki selama ini. Tentunya ini memberitakan kepada kita bahwasanya tidak ada batasan yang paling tipis antara kita dengan kematian kecuali adalah batasan ajal. Dan tentunya menjalani ini semuanya tidaklah berat. Ditinggalkan secara mendadak. Begitu cepat waktunya, wafatnya orang-orang yang kita cintai meninggalkan lubang besar di dalam hati kita. Dan tentunya kita khawatir apabila kita tidak mengetahui apa yang harusnya kita lakukan, bisa menjadikan kita kehilangan arah di dalam musibah yang kita dapatkan dan kita peroleh. Tentunya inilah yang menjadikan kita mencoba untuk merujuk kembali kepada apa yang dinasihatkan indah oleh para ulama. Ketika ada momen-momen kita kehilangan orang yang kita cintai, bersedih itu boleh, meneteskan air mata itu tidak dilarang. Bukankah Rasulullah ketika wafatnya Ibrahim meneteskan air mata, sampai ada seorang sahabat yang berkomentar kepada beliau, air mata apa ini ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, innal uyuna taduma wal quluba tahzan. Sesungguhnya mata punya hak meneteskan airnya. Sesungguhnya hati punya hak untuk jatuh dalam sedihnya. Tetapi kami tetap ridho kepada keputusan Allah. Menetes air mata selama tidak menggugat takdir Allah. Menetesnya air mata selama kita tidak meratapi kepergian orang yang kita cintai, merupakan tetesan rahmat, karena itu merupakan bagian dari haknya air, dan itu merupakan bagian dari haknya mata kita, dan merupakan bagian dari haknya hati ketika bersedih. Karena sesungguhnya ini merupakan bagian dari ujian yang kita pasti hadapi ketika kita bertemu, ada saatnya kemudian kita berpisah. Selain dari masalah itu, saya ingin menyampaikan, karena saya termasuk orang yang kehilangan orang yang sangat saya cintai bersama istri saya, Mbak Risma, yang juga begitu mendadak dan begitu cepat prosesnya. Maka penting sekali kita supaya tidak kehilangan arah. Ketika kita mendapatkan kesedihan ini supaya tidak berlarut-larut, maka ada beberapa hal yang harus senantiasa kita yakini dan harus kita imani. Yang pertama, bahwasanya perpisahan semacam ini hakikatnya bukan berpisah. Kalaupun hari ini orang tua kita meninggal lebih dulu, ada kakak kita terlebih dahulu melanjutkan perjalanan ke alam barzah, ada adik kita yang telah menutup mata, maka selama kita hidup di dunia sama-sama beriman dan sama-sama menanam apa yang kita lakukan dalam ketaatan untuk kampung akhirat kita, maka sesungguhnya ini sejatinya bukan perpisahan, tetapi ini hanyalah sebuah jam keberangkatan yang berbeda. Mungkin bapak kita, mungkin ibu kita, adik kita, kakak kita mengambil jam keberangkatan lebih dulu, dan kita mengambil jam keberangkatan lebih siang. Tapi selama tujuan kita sama, yaitu menuju kepada Allah dan iman kita kepada Allah dan hari akhir itu sama, pada stasiun itulah kita pasti akan bertemu kembali. Pada terminal itulah kita akan berjumpa kembali. Yang membedakan hanyalah satu, yaitu adalah jam keberangkatan antara kita dengan orang yang kita cintai. Disinilah kita akhirnya paham, senikmat-nikmatnya di dunia pasti ada tetesan air mata, sebahagia-bahagianya di dunia pasti ada perpisahan. Dan inilah yang menjadikan kita bercita-cita. Ketika kita merayakan dan merasakan nikmatnya kita berkeluarga, kita pingin sekali bahwasanya reuni akbarnya kita nanti adalah reuni ketika kita di surga. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kadang-kadang begitu sedih kita rasakan, tetapi yang kita harus ingat, sayangnya Allah kepada orang yang kita cintai lebih besar daripada sayangnya kita kepada orang yang kita cintai. Tempatnya Allah
berikan kepada orang yang kita cintai lebih besar daripada tempat yang bisa kita sediakan selama sama-sama kita beriman kepada Allah. Janganlah kita merasa bahwasanya cintanya kita, kasih sayangnya kita kepada bapak, ibu, kakak kita, adik kita itu lebih besar mengalahkan cintanya Allah kepada mereka. Demi Allah, tidak ada yang paling sayang kepada makhluknya kecuali Sang Khalik sebagai penciptanya. Ketika kita tahu bahwasanya cintanya Allah kepada orang yang kita cintai lebih besar daripada cintanya kita kepada mereka, itulah yang menjadikan harusnya hati kita tetap ditenangkan. Karena mereka berpulang kepada zat yang mencintai mereka lebih besar daripada kecintaan kita kepada mereka. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, disinilah kita akhirnya paham. Sesungguhnya Allah tidak pernah salah menentukan waktu. Sesungguhnya waktu dari Allah adalah waktu yang terbaik. Tidak pernah meleset, tidak pernah salah, tidak pernah khilaf Allah ketika menghitung sesuatu dalam kehidupan setiap makhluknya. Kalaupun hari ini kita harus berpisah, bukankah besok juga kita harus berpisah? Bukankah lusa juga kita harus berpisah? Ini hanyalah masalah waktu. Dan sesungguhnya ketetapan waktu yang ditetapkan oleh Allah jauh lebih baik daripada ketetapan waktu yang kita inginkan. Kadang-kadang kita berkata, cobalah besok. Kadang-kadang kita berkata, cobalah pekan depan. Kadang-kadang kita berpikir, cobalah tahun depan. Itu menurut kita. Tapi tidak betul, tetapi tidak menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami waktu dari Allah tidak pernah salah. Sebagaimana waktu Allah ketika menutup ajal seseorang, Allah tidak pernah salah. Dan ini pula yang menjadikan kita harus paham. Pandemi ini tidak memajukan ajal. Sebagaimana tidak ada pandemi, tidak mengakhirkan ajal. Dan waktu itulah yang Allah sudah berikan. Kalaupun tidak terjadi pandemi pada kehidupan kita hari ini, Allah pun akan mewafatkan siapapun yang telah Allah takdirkan untuk meninggal dengan 1001 cara yang lain yang Allah selalu memiliki cara untuk mewafatkan setiap hamba yang Allah kehendaki. Dan inilah yang menjadikan kita semoga senantiasa kita dikuatkan bahwasanya di dalam pandemi ini jangan sampai kita kehilangan orang yang kita cintai. Rasa frustasi dan depresi menguasai hati kita. Menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir. Karena sesungguhnya itu hanyalah mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadikan sempitnya hati dan dada kita. Bagaimanapun, ini bukan berpisah. Ini hanyalah jam keberangkatan yang berbeda. Bagaimanapun kita ditinggalkan orang yang kita cintai, harusnya kita tahu sesungguhnya cintanya Allah kepada mereka lebih besar daripada cintanya kita kepada mereka. Jangan merasa bisa mengalahkan cintanya Allah kepada makhluknya hanya karena kita merasa bahwasanya kita adalah keluarga mereka. Tidak. Allah yang lebih besar cintanya kepada setiap makhluknya lebih besar daripada cintanya makhluk kepada makhluk. Dan yang ketiga, sesungguhnya takdir Allah, ketetapan waktunya tidak pernah salah. Dan apapun yang Allah takdirkan sesuai dengan irisan hikmah yang terbaik dalam kehidupan setiap makhluknya. Semoga siapapun di antara keluarga kami yang hari ini harus merasakan kerinduan ketika ditinggalkan orang-orang yang dicintai dengan begitu cepatnya proses itu terjadi. Semoga kita mengerti. Tidak ada hal yang paling besar kecuali adalah merencanakan reuni akbar dalam kehidupan kampung akhirat kita. Semoga kita senantiasa dikuatkan di dalam kebaikan. Semoga kita senantiasa dijadikan kerumunan hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai ilmu. Semoga dalam setiap ilmu yang kita pelajari bisa menjadi obat dari getirnya masalah yang kita jumpai dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.